Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syirah qadwayatna ala al-watan fil alamin hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, teman-teman yang berbahagia, apa kabar semuanya? Kembali lagi ya bersama saya di channel Amir Sajang. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang seorang sufi yang berdekatan dengan, yang punya tetangga yang sangat luar biasa lah pekerjaan maksiatnya, bisa dikatakan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, sebagaimana biasa ya, silahkan di like dulu video ini, di subscribe ya channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapatkan informasi terbaru dari video ini, dari channel ini. Dan juga yang paling penting adalah di share sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya biar teman-teman kita yang lain mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari apa yang sama-sama kita dengar, apa yang sama-sama kita lakukan. Baik teman-teman, ada seorang sufi ya, mempunyai tetangga yang sangat luar biasa, kehidupannya gelap gulita lah. Dia itu seorang mabuk, dia semua pekerjaan maksiat lah dikerjakan. Dinasihati oleh seorang sufi ini, tapi tidak, ya namanya otak kita sudah error ya teman-teman, dengan kecanduan narkoba, kecanduan dengan minum-minuman keras, dengan serba yang itulah teman-teman yang mengetahui semuanya. Jadi ilmu itu susah masuknya teman-teman, nasihat itu susah masuknya. Akan tapi sesusah-susahnya masuk nasihat, kita belajar dari Ibnu Hajar ya. Dia bagaimana dia belajar puluhan tahun tidak paham-paham tentang suatu ilmu, akan tapi dia termotivasi dengan air yang menitis, dan di bawahnya ada batu. Tik 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 bertahun-tahun, maka batu itu berlubang teman-teman ya. Batu itu berlubang, dan akhirnya Imam Ibnu Hajar ini termotivasi, batu yang sekeras ini saja bisa berlubang dengan seringnya dititisi oleh air. Bagaimana dengan hati saya yang lembut ini, masa tidak bisa memiliki, tidak bisa memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kembali untuk belajar ke pondoknya. Belajar. Alhamdulillah dia disebut menjadi seorang ulama besar ya, mengarang kitab sebagainya, bahkan kitab-kitabnya kita pelajari semua. Baik teman-teman, ini seorang sufi ini punya tetangga ya, kehidupannya gelap gulita, dinasihati agama, dinasihati agama, tapi tidak mau mendengar. Nah pada suatu ketika seorang tetangga sufi ini berjalan melintasi suatu majelis, di mana majelis ini seorang syekh menyampaikan pengajiannya. Siapa yang berselawat dengan mengeraskan suaranya, maka Allah akan memberikan dia syafaat terjamin surga kepadanya. Maka oleh karena itu pemuda ini, seorang yang hidupnya gelap gulita ini, ikut berselawat kepada Rasulullah SAW dan mengeraskan suaranya. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah berita bahwa tetangga seorang sufi ini meninggal dunia. Selesai dimakamkan semuanya, akhirnya pada suatu malam seorang sufi ini bermimpi bertemu tetangganya ini. Dia ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa, yang sangat mewah, raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Akhirnya seorang sufi ini bertanya, wahai tetanggaku, kok bisa kamu sampai di tempat derajat yang tinggi ini? Apa sih penyebabnya? Padahal kan kamu kehidupanmu di dunia ya gelap gulita. Akhirnya dijawablah pertanyaan seorang sufi ini. Oh ya, saya pernah suatu saat saya melintasi suatu majelis, yang dimana majelis ini ada seorang syekh mengajak jamaahnya untuk berselawat dengan mengeraskan suaranya. Dan seorang syekh ini bersama-sama berjamaah membuat selawat kepada Rasulullah SAW bersama jamaahnya. Akhirnya saya mengikuti dan mengeraskan suara saya.
Maka oleh sebab itu, dari sanalah saya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab saya berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengeraskan suara kita. Ya teman-teman, jadi tunggu apa lagi ya? Kisah ini bisa menginspirasi bagi kita semua bahwa selawat itu juga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar berselawat. Semakin besar kita, makin banyak kita berselawat, maka semakin dikenal kita oleh Rasulullah SAW. Ya, itu kan kata ulama, wajah kita ini akan bersinar sebagaimana kita sering berselawat kepada Rasulullah SAW dulu ketika kita masih hidup. Nah teman-teman ya, sangat banyak sekali manfaat daripada keutamaan dari para selawat-selawat ini. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari di dunia dan juga nanti di akhirat. Itu yang lebih penting teman-teman, seperti kisah yang telah kami sampaikan tadi, bahwa dengan sebab dia berselawat, dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Allah memberikan dia balasan, ganjaran, tempat yang terbaik, ya, raudatun min riyadil jannah, atau taman-taman surga. Itu balasan bagi orang-orang yang berselawat. Nah teman-teman, mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah SAW fi kulli yawmin wa lailatin, ya, setiap hari setiap malam, ya, paling sedikitlah 10 kali. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mengabulkan, memberikan kita semua kebutuhan-kebutuhan kita di dunia, dan juga tentunya nanti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.